Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naraksana, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 3, kelas B, NIM 119040434. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas UAS maupun usul fikih, membahas tentang talfik dan taklid. Nah, langsung saja. Secara bahasa, taklid berasal dari kata qallada yuqallidu taqlidan yang mengandung arti mengalungi, menghiasi, meniru, menyerahkan dan mengikuti. Nah, ulama usul fikih di sini mendefinisikan taklid yaitu penerimaan perkataan seseorang sedangkan engkau tidak mengetahui dari mana asal kata itu. Sedangkan menurut istilah taklid di sini ialah mengikut pendapat orang lain tanpa mengetahui hujjah atau dalil kebenaran pendapat tersebut. Dan juga beramal atau berdasarkan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Nah, menurut Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa taklid adalah sikap yang diambil oleh orang yang dikuasai untuk mengikuti orang yang menguasai atas dasar kerelaan tersebut. Sedangkan menurut Tajuddin Al-Subki, taklid didefinisikan sebagai mengikut pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa taklid di sini yaitu mengikut pendapat orang lain tanpa mengetahui dari mana dalil yang mereka ikuti itu didapati seperti itu. Nah, taklid di sini sebagai sebuah disiplinnya ilmu dalam usul fikih yang mana mempunyai rukun yang menjadi suatu komponen pokok. Yang pertama itu al-muqallad fi. Apa sih al-muqallad fi? Yaitu sebuah pendapat atau topik tertentu yang dijadikan sebagai objek seseorang untuk melakukan taklid. Nah, kemudian pendapat atau topik tersebut dapat menjadi objek taklid dapat dijelaskan dengan suatu ketentuan hukum. Yang pertama, dalam taklid dalam akidah. Apa sih taklid dalam akidah? Yaitu taklid terhadap hal-hal yang sangat berkaitan dengan suatu keyakinan yang mana termasuk di dalamnya itu suatu pengetahuan yang dasar dan fundamental dalam agama Islam. Nah, dalam konteks ini ulama berbeda pendapat. Nah, mayoritas ulama itu berpendapat bahwa taklid dalam akidah ini termasuk hal yang sangat diharamkan. Nah, jika bagi seorang mukallaf di sini diwajibkannya untuk hanya saja menggunakan penalaran dan pemikiran yang mapan. Nah, dan juga mazhab zahir di sini berpendapat bahwa wajib hukumnya bertaklid dalam akidah, sedangkan yang diharamkan itu memakai penalaran. Nah, yang kedua itu taklid dalam usul ad-din yang meliputi suatu pemahaman terhadap sifat wajib Allah, sifat muhal, sifat jaiz bagi Allah. Nah, ulama di sini juga berbeda pendapat dalam konteks taklid dalam usul ad-din, yang mana sebagian dari ulama itu menetapkan larangan taklid dalam usul ad-din. Nah, sementara mayoritas ulama itu memperbolehkan dengan mempertimbangkan bahwa usul ad-din itu dapat dimasukkan dalam kategori furu'. Nah, yang ketiga itu taklid dalam al-furu'. Yang mana taklid di sini ialah hal-hal yang terkait dengan amaliyah ibadah seseorang. Nah, jadi mayoritas ulama itu memperbolehkan taklid dalam hal tersebut karena terkait dengan amaliyah ibadah seseorang. Nah, dengan pertimbangan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam surah An-Nahl ayat 43. Nah, bagi orang yang tidak mempunyai ilmu untuk bertanya kepada seorang yang mempunyai ilmu, tiada lain dan dari perintah bertanya adalah menjalankan pendapat dari orang yang ditanya, sehingga dapat dijadikan sebuah dasar yang diperbolehkannya bertaklid dalam hal yang terkait dengan al-furu'. Nah, berbeda halnya dengan sebagian ulama tertentu. Nah, sebagian ulama tertentu di sini tidak memperbolehkannya kecuali memang dalam hukum tersebut mempunyai argumentasi yang memang betul-betul kuat atau valid. Nah, yang kedua itu al-muqallad. Al-muqallad ialah seseorang yang
pendapat atau pola pikirnya itu bisa dijadikan pegangan atau pedoman oleh orang lain. Nah, yang ketiga itu al-muqallid, yaitu seseorang yang mengikuti pendapat orang lain. Nah, adapun contoh yang saya ambil di sini yaitu semisal saya melakukan suatu gerakan rukuk dan sujud. Saya itu mengetahui mengikuti dari pandangan guru saya, guru ngaji saya, sedangkan saya itu tidak tahu dari mana guru ngaji saya itu mengikuti dalil atau pandangan tersebut. Nah, adapun pembagian taklid di sini ada dua macam, yaitu taklid al-mamdud, yaitu taklid yang terpuji. Taklid di sini ialah biasanya dimiliki oleh orang yang alim. Apa sih taklid yang terpuji itu? Yaitu taklid seseorang yang tidak mampu mengetahui terhadap mujtahid yang telah diyakini kemampuannya. Akan tetapi orang yang bertaklid tersebut tetap selalu usaha untuk mencari kebenarannya dan meyakini. Nah, yang kedua taklid al-madmum, yaitu taklid yang diharamkan. Nah, taklid di sini sangat dicela oleh orang Islam, yang mana juga ada 3 macam. Yang pertama itu taklid yang semata-mata mengikuti adat suatu kebiasaan, perkataan leluhur yang bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah Nabi, atau juga mengikuti suatu kebiasaan maupun perkataan yang memang dasarnya itu tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis. Yang selanjutnya itu taklid kepada orang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya. Nah, itu yang sangat dicela oleh orang Islam atau yang diharamkan. Yang ketiga, taklid pada perkataan atau pendapat seorang, akan tapi orang yang mengikuti tersebut telah mengetahui bahwa perkataan yang diikuti itu ternyata salah, maka itu juga taklid, termasuk taklid yang diharapkan atau macam-macam taklid yang diharapkan. Nah, adapun materi selanjutnya itu pengertian talfik, yang mana menurut bahasa di sini talfik berarti melipat antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan menurut istilah dapat diartikan menyepuradukan dua pendapat mazhab atau lebih dalam sebuah permasalahan hukum sehingga akan melahirkan dengan pendapat yang baru. Nah, menurut ulama usul fikih, talfik di sini yaitu menetapkan suatu perkara yang tidak dikatakan oleh seorang mujtahid. Maksudnya melakukan suatu perbuatan dengan mengikuti suatu mazhab dan mengambil satu masalah dengan dua pendapat atau lebih mujtahid tersebut, baik imam yang diikuti mazhab dalam mazhabnya maupun menurut pendapat imam yang baru diikuti. Nah, di sini bisa dikatakan talfik apabila seorang itu meniru atau ikut dalam permasalahan atau suatu perkara dengan dua perkara secara bersama-sama atau bersamaan atau kepada salah satunya saja, yang mana itu bisa menimbulkan suatu perkara yang baru yang tidak bisa dikatakan oleh kedua mazhab tersebut. Nah, adapun contoh talfik yang saya ambil sini yaitu dalam suatu ibadah. Misal seseorang yang berwudu itu mengikuti tata cara Imam Syafi'i. Nah, kemudian ia bersolat dengan menghadap kiblat dengan posisi sebagaimana yang ditentukan oleh mazhab Syafi'i, Hanafi. Nah, itulah yang dinamakan talfik, dan itu juga contoh dari talfik. Atau juga seseorang yang berwudu menurut mazhab Syafi'i ini kan yang menyapu kurang dari seperempat kepala, kemudian bersentuhan kulit dengan ajnabiyah itu kan dapat membatalkan wudu. Nah, ia terus sholat dengan mengikuti mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa sentuhan tersebut tidak membatalkan wudu. Nah, adapun tujuan talfik di sini ialah agar seseorang tidak mencari serba mudah dan mempermainkan hukum. Jadi tujuan dari talfik di sini yaitu tidak semena-mena saja untuk mengambil yang serba mudah dan mempermainkan hukum. Dalam mempermainkan hukum. Nah, adapun pembagian talfik di sini ada dua, yaitu talfik lebih dari satu qatliyah.
maksudnya ialah seperti seseorang yang berwudu dengan hanya mengusap sebagian kepala, bertaklid pada Imam Syafi'i. Nah, kemudian dia sholat itu dengan menghadap ke arah kiblat dengan bertaklid kepada Abu Hanifah. Nah, jadi jenis talfik ini pada pengertian selanjutnya itu biasanya sering disebut dengan pengertian intiqalul mazhab. Yang kedua itu talfik dalam satu qatliyah, seperti halnya dengan berwudu dengan hanya mengusap sebagian kepala. Nah, setelah berwudu itu dia menyentuh perempuan lalu melakukan sholat. Nah, sholat yang dilakukan inilah yang menjadi suatu perdebatan serius di kalangan ulama. Nah, apakah sah sholatnya atau tidak? Nah, karena jenis talfik ini kan mengakibatkan pada pembatalan karena talfik jenis ini kan mengakibatkan pada pembatalan oleh semua mujtahid yang ditakliti, seperti halnya yang tadi dicontohkan dalam yang saya contohkan dalam menurut Imam yang saya ambil dalam Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa dari materi yang kedua tadi itu taklid ialah yaitu mengikut pendapat seseorang tanpa mengetahui ibarahnya atau dalilnya, sedangkan talfik ialah menggabungkan dua pendapat dalam perselisihan hukum sehingga menimbulkan pendapat baru. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.